Bayangkan jika hari ini seluruh harta yang kamu miliki, uang di rekening, usaha yang kamu bangun bertahun-tahun, rumah, kendaraan, bahkan kenyamanan hidupmu, diminta untuk dilepaskan demi iman. Bukan sebagian, tapi semuanya. Tanpa jaminan akan kembali, tanpa tepuk tangan manusia, tanpa sorotan kamera. Apakah kamu sanggup, atau justru kamu akan mundur perlahan sambil berkata, nanti saja, belum siap. Kisah ini bukan tentang orang miskin yang bersabar, tapi tentang seorang yang sangat kaya, lalu memilih menghabiskan hartanya demi Islam. Namanya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang kekayaannya tidak menyelamatkannya dari rasa takut kepada Allah, dan justru membuatnya semakin gemetar menghadapi akhirat. Pada suatu masa di kota Mekah, ketika harta adalah segalanya dan kemuliaan seseorang diukur dari berapa banyak emas yang ia simpan, lahirlah seorang laki-laki dari kabilah Quraisy yang kelak namanya akan dikenang bukan karena kekayaannya, tetapi karena bagaimana ia melepaskan semuanya demi Islam. Namanya Abdurrahman bin Auf. Sejak muda, ia dikenal sebagai pedagang yang sangat cerdas, tangannya ringan dalam berdagang, lisannya jujur, dan nalurinya tajam membaca peluang. Ia bukan sekadar kaya, tapi termasuk orang-orang terkaya di Mekah. Setiap kali kafilah dagang kembali, namanya selalu disebut. Setiap kali pasar ramai, ia ada di sana. Dunia seakan berpihak kepadanya. Namun di tengah gemerlap itu, hatinya tidak pernah benar-benar merasa tenang, seolah ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh emas dan perak. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah melalui dakwah Rasulullah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari sedikit orang yang mendengarkan dengan hati terbuka. Ia tidak menertawakan, tidak mencibir, dan tidak menunggu mayoritas untuk menentukan sikap. Begitu kebenaran itu menyentuh hatinya, ia menerimanya tanpa ragu. Masuk Islam pada masa-masa awal bukanlah keputusan ringan. Itu berarti siap kehilangan pelanggan, siap dijauhi keluarga, siap dihina, bahkan siap disiksa. Namun Abdurrahman telah memilih. Sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Ia bukan hanya memeluk agama baru, ia sedang berjalan menuju jalan yang penuh pengorbanan. Tekanan kaum Quraisy semakin keras. Para sahabat yang lemah disiksa, yang kuat diintimidasi, dan yang kaya diperas dengan cara halus maupun kasar. Harta yang dahulu menjadi pelindung, kini justru menjadi sasaran. Abdurrahman bin Auf melihat bagaimana Islam menuntut bukan sekadar ucapan syahadat, tetapi kesediaan untuk melepaskan apapun yang menghalangi jalan menuju Allah. Maka ketika perintah hijrah ke Habasyah datang, lalu disusul hijrah ke Madinah, Abdurrahman tidak ragu. Ia meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah, meninggalkan bisnis, meninggalkan kekayaan yang ia bangun bertahun-tahun, dan berangkat hanya dengan iman di dada. Saat tiba di Madinah, ia tidak membawa apa-apa. Tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada barang dagangan. Seorang yang dulu dikenal kaya raya, kini benar-benar memulai dari nol. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, seorang Ansor yang sangat dermawan. Saat menawarkan setengah dari hartanya, bahkan siap menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Tawaran itu bukan basa-basi, tapi ketulusan. Namun jawaban Abdurrahman bin Auf sangat menggetarkan. Ia menolak dengan lembut dan berkata, tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Kalimat itu bukan kesombongan, melainkan harga diri seorang mukmin yang ingin berdiri dengan keringat sendiri, bukan bergantung pada belas kasihan. Hari demi hari, Abdurrahman mulai berdagang lagi. Ia memulai dari yang kecil, sangat kecil. Untung sedikit, tapi halal. Tidak curang, tidak menipu, tidak menimbun. Allah memberkahi setiap langkahnya. Tak lama, ia kembali bangkit. Perniagaannya berkembang pesat. Ia kembali menjadi orang kaya, bahkan mungkin lebih kaya dari sebelumnya. Namun kali ini, hatinya sudah berubah. Harta bukan lagi tujuan, melainkan alat. Setiap keuntungan yang ia dapatkan, ia pandang sebagai titipan.
Dan titipan itu harus kembali kepada Allah melalui jalan yang diridhoinya. Ketika kaum muslimin bersiap menghadapi berbagai peperangan demi mempertahankan Islam, Abdurrahman bin Auf selalu ada di barisan depan para dermawan. Pada perang Tabuk, saat banyak orang mundur karena beratnya ujian, Abdurrahman justru maju membawa harta dalam jumlah besar. Ia menyumbangkan ratusan uqiyah emas. Rasulullah sampai terharu melihat pengorbanannya dan mendoakan keberkahan atas hartanya. Namun yang luar biasa, doa itu tidak membuat Abdurrahman menjadi cinta dunia. Justru semakin banyak harta yang ia miliki, semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Suatu hari, rombongan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah. Suaranya gemuruh, debu beterbangan, unta-unta berderet panjang membawa barang dagangan dari Syam. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang keramaian itu, lalu diberitahu bahwa itu adalah kafilah Abdurrahman bin Auf. Ia teringat sabda Rasulullah bahwa Abdurrahman akan masuk surga dengan merangkak karena banyaknya harta. Ketika kabar itu sampai kepada Abdurrahman, tubuhnya gemetar. Hatinya takut, bukan takut miskin, tapi takut hisab. Maka saat itu juga, ia menyedekahkan seluruh kafilah tersebut di jalan Allah. Tidak sebagian, tapi seluruhnya. Bayangkan, satu kafilah penuh, hasil kerja keras berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dilepaskan begitu saja. Tidak ada drama, tidak ada pengumuman, tidak ada pencitraan, hanya karena satu kalimat Rasulullah dan rasa takut kepada Allah. Inilah puncak keimanan. Saat harta tidak lagi menggenggam hati, meskipun tangan menggenggam harta. Abdurrahman bin Auf bukan tidak mencintai keluarganya, bukan tidak ingin hidup nyaman. Ia manusia biasa, namun ia selalu ingat bahwa dunia hanyalah persinggahan. Pernah suatu hari makanan lezat disajikan di hadapannya. Ketika melihatnya, ia justru menangis. Para sahabat heran. Ia berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan tidak pernah kenyang dari roti gandum. Aku takut jika kebaikan-kebaikan kami disegerakan di dunia. Tangis seorang miliarder karena takut terlalu banyak menikmati dunia. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata seorang sahabat Nabi. Menjelang akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf tetap kaya, namun hidupnya sederhana. Ia wasiatkan hartanya untuk jihad dan fakir miskin. Ia membebaskan ratusan budak. Ia memberi makan ribuan orang. Namun yang paling menyentuh, ia tetap merasa belum cukup. Ia tetap takut. Ia tetap rendah hati. Ketika ajal mendekat, ia tidak menyebut hartanya, tidak menyebut bisnisnya, tidak menyebut pencapaiannya. Ia hanya berharap bisa bertemu Allah dalam keadaan diridhoi. Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa Islam tidak melarang kaya. Islam melarang hati diperbudak oleh harta. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa memiliki segalanya di dunia, namun tetap memilih akhirat. Bahwa kekayaan sejati bukan pada apa yang kita simpan, tetapi pada apa yang kita lepaskan demi Allah. Dan bahwa harta yang habis di jalan Islam, sejatinya tidak pernah benar-benar habis, melainkan disimpan Allah untuk hari yang jauh lebih kita butuhkan. Pada akhirnya, Abdurrahman bin Auf pergi meninggalkan dunia ini tanpa membawa satu dinar pun dari kekayaan yang pernah membuat namanya disegani. Semua telah ia titipkan kembali kepada Allah, melalui jalan sedekah, jihad, dan kepedulian kepada sesama. Dunia yang dulu berada di genggamannya, tak pernah benar-benar singgah di hatinya. Ia hidup sebagai orang kaya, namun wafat sebagai hamba yang takut kepada Robnya. Kisah ini bukan untuk membuat kita merasa kecil, bukan pula untuk membandingkan iman kita dengan iman para sahabat, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap harta yang kita miliki kelak akan ditanya, dari mana didapatkan dan kemana dihabiskan. Jika seorang sahabat Nabi yang dijamin surga saja masih takut hisab, lalu bagaimana dengan kita yang masih sibuk mengumpulkan dunia tanpa henti? Semoga kisah ini tidak hanya kita dengar, tetapi benar-benar kita resapi, agar hati kita belajar melepaskan, sebelum dunia memaksa kita berpisah.
Karena harta yang kita simpan akan kita tinggalkan, namun harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan menyambut kita di akhir perjalanan. Terima kasih sudah menonton video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.